Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 48. Surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha safa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu, dan peliharalah dirimu atau takutlah kamu yauman, suatu hari, la tajzi, tidak dapat membela nafsun, seseorang, an nafsin, dari orang lain, syai'an, sedikit pun, wala yuqbalu, dan tidak diterima, minha, daripadanya, syafa'atun, syafaat atau pertolongan, wala yu'khadu, dan tidak diambil, minha, daripadanya, adlun, tebusan, wala, dan tidaklah hum, mereka, yungsorun, akan ditolong. Jadi pada ayat ini khususnya memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel. Ayat di atas atau ayat 47 kemarin, ya, atau Sabtu kemarin, bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang Bani Israel untuk senantiasa mengingat akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israel itu cukup banyak. Kalau kemarin saya menyebutkan diantaranya banyak kerajaan-kerajaan yang didirikan pada orang-orang Bani Israel. Banyak diangkat para rasul, para nabi dari kalangan Bani Israel. Dan orang-orang Bani Israel pada saat itu atau pada masa itu adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya pada masa itu. Maka setelah itu Allah mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, wattaqu yaumal la tajzi, atau bisa diterjemahkan takutlah suatu hari yang mana pada hari itu tidak ada pembelaan. Yang dimaksud adalah yaumul qiyamah atau yaumul ba's, yaumul hisab. Tidak ada pembelaan sama sekali nafsun seseorang, an nafsin, dari orang lain. Maka pada saat itu persaudaraan tidak berguna, persahabatan tidak berguna, ya, termasuk pangkat juga tidak berguna. Terus rosi wal murtasi, suap menyuap juga tidak berguna, karena antara satu dan yang lain itu tidak ada pembelaan sama sekali, dan itu tidak boleh, karena yang mengadili pada saat itu adalah Allah. Jadi zat yang maha menghukumi, maha menghakimi, yang maha adil, tidak butuh disuap, itu Allah. Maka orang tua tidak mampu menolong anaknya, atau sebaliknya, anak tidak mampu menolong orang tua, atau istri menolong suami, tidak bisa. Apalagi tetangga menolong tetangga.
Maka coba dilihat, yaitu di dalam surat Luqman atau surat ke-31 ayat 33. Surat ke-31 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun awwaladih wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabbmu, pemeliharamu, yang dimaksud adalah Allah. Wahsau, dan takutlah yauman, pada hari itu la yajzi, tidak ada pembelaan, walidun awwalatih, yaitu anak ya atau bapak ya, walidun itu bapak, awwalatih yaitu terhadap anaknya. Jadi pada saat dihisab oleh Allah, kalau seandainya seorang bapak pada saat itu melihat seorang anak sedang dimasukkan ke neraka oleh Allah, maka pada saat itu la yajzi, tidak ada pembelaan sama sekali, nggak bisa ya. Ini yang dimaksud pada saat itu adalah anak dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi orang yang kufur, siapapun dia, anak, orang tua, suami, istri, maka pada saat di hadapan Allah tidak ada yang mampu membela sama sekali. Ini adalah kondisi yang paling sulit yang harus dihadapi oleh seorang hamba ya pada saat itu, karena penentuan baik dan buruknya, penentuan dia di surga ataupun di neraka, maka pada saat itu ketika Allah yaitu menimbang atau menghitung amal perbuatannya, tidak ada yang mampu membelanya, bahkan bapak terhadap anak. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'an, ataupun sebaliknya, seorang anak tidak mampu membela kepada bapaknya sedikit pun ya. Oleh karena itu, kalau dalam keadaan kufur kepada Allah, maka tidak bisa ditolong, apalagi orang lain. Di dalam ayat ini digambarkan, ini hubungan bapak dan anak ini kan sangat dekat sekali, sangat dekat. Bahkan kasih sayangnya ya, seorang bapak terhadap anak atau mungkin anak terhadap bapak, ini kayaknya tidak bisa dipisah. Bagaimanapun juga, ketika seorang bapak ini dalam keadaan menderita, mesti seorang anak ini merasa kasihan. Atau sebaliknya, ketika anak menderita, maka seorang bapak ketika melihat juga kasihan. Tapi apa daya, pada saat itu tidak punya kemampuan untuk membela anak, atau sebaliknya membela bapak. Jadi yang mampu menyelamatkan itu hanya amal perbuatan mereka sendiri, terutama yaitu amalan sholat. Kalau dia tidak punya amalan sama sekali, apalagi sholat tidak pernah, mau dibela pakai apa?
Wong sholat itu as-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu adalah kepala, otaknya ibadah. Ketika sholatnya dinilai oleh Allah baik, maka semuanya akan mengikuti baik. Oleh karena itu ketika seorang hamba dihisab oleh Allah, sholat fardunya 5 waktu dihisab oleh Allah, kok tidak menemukan kebaikan, tidak menemukan kesempurnaan, maka dikatakan, kata Allah, carilah amalan sunnah yang lain. Artinya apa? Sholat sunnah rawatib. Jadi Allah menyuruh melihat apakah dia punya amalan sholat sunnah rawatib. Karena sholat sunnah rawatib ini adalah sebagai penyempurna ketika sholat fardu atau sholat wajib ini tidak sempurna. Maka setelah melihat sholat rawatib kok ada, maka digunakan untuk menyempurnakan, yaitu sholat fardu atau sholat wajibnya. Maka disinilah kedudukan amal perbuatan yang penting bagi seorang hamba ketika menghadap Allah. Jangankan orang lain, bapak nggak mampu menolong, ibu nggak mampu menolong, anak nggak mampu menolong, kakek nggak mampu menolong. Kalau dia dalam keadaan kufur kepada Allah. Sungguh janji Allah pasti akan benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Ya. Ini peringatan dari Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terperdaya. Artinya terperdaya itu adalah kita hubud dunia, itu melampaui batas. Cinta kepada dunia sampai melupakan Allah, itu namanya taghurrannakumul hayatad dunya. Jadi kita sedang terperdaya, tertarik, terikat oleh kehidupan dunia sampai melampaui batas. Maka itu dilarang oleh Allah dan diharamkan. Orang yang cinta terhadap dunia sampai melupakan Allah, maka dia akan mendekam di dalam neraka. Maka kita ketika mencintai dunia, janganlah sekali-kali kita ini terlalu. Boleh mencintai, tapi jangan terlalu. Karena nanti kalau sudah terlalu cinta, terlanjur cinta kepada kehidupan dunia, maka dia akan lupa dengan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ya, yang perlu kita bangun adalah apa? Kehidupan masa depan kita setelah kematian kita. Meskipun masa depan kita di dunia ini juga penting, tapi ada yang lebih penting, masa depan setelah kematian kita. Itu yang harus kita bangun lebih banyak. Ya. Ibarat kalau misalnya kita membangun sebuah rumah, kita bisa membangun sebuah rumah, masa depan rumah kita di dunia. Tapi bangunlah masa depan rumah kita yang paling penting. Di mana? Yaitu di akhirat kelak, yaitu di surga. Itu yang harus kita bangun. Rumah kita di dunia ini ibarat kita itu apa? Rumah dinas. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, tugas kita di dunia sudah selesai, maka kita harus meninggalkan rumah kita untuk menuju, yaitu pertama adalah alam barzah. Setelah itu baru alam akhirat. Meskipun semuanya itu adalah penting, akan tetapi jangan sampai kepentingan di dunia atau hubud dunia ini sampai melupakan kita kepada, yaitu Allah, sehingga siksanya akan mengenai kita pada hari kiamat kelak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya
orang ya, atau oleh penipu yang dalam ketaatan kepada Allah. Ini ada kalanya orang itu ketika berbicara itu sangat enak didengarkan, akan tetapi kadang-kadang itu adalah menjerumuskan kita. Maka berhati-hati ya. Jadi ketika kita diajak bicara seseorang, sekiranya itu adalah yaitu apa, untuk kemaksiatan, atau dalam arti kita itu apa, diajak untuk berbuat zalim kepada Allah, maka janganlah sekali-kali kita ini terperdaya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah dia menggunakan tipu musrikat yang sangat halus, sehingga kadang-kadang orang tidak terasa bahwa dia atau akidah dia dibawa kepada yaitu apa, neraka, bukan tauhid kepada Allah. Maka pada hari itu atau hari kiamat itu merupakan kondisi yang sangat sulit. Tidak ada kesulitan yang paling sulit kecuali pada hari itu, karena hari penentuan nasib seorang hamba, apakah harus di neraka ataukah di surga. Dan semuanya itu atau penentuan itu bukan waktu itu, akan tetapi berjalan mulai sekarang, yaitu pada masa kita hidup di dunia. Maka dikatakan oleh Nabi, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah sawah atau ladang ya untuk kehidupan akhirat. Maka kalau hidupnya di dunia ini selalu menanam kebaikan dan kebaikan, maka insya Allah nanti di akhirat pun dia akan mengetam ataupun panen kebaikan dan pahala ataupun ridho dari Allah. Maka kita berusaha menjadi orang yang baik dan senantiasa memperbaiki diri ya, atau menjadi orang-orang yang soleh, ditingkatkan menjadi orang muslih. Orang muslih itu adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri terus, dan dia atau ilmunya bermanfaat bagi dirinya, juga bermanfaat bagi orang lain. Itu muslih. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha daripadanya syafaatun, syafaat atau pertolongan. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari siapapun ya. Makanya kalau orang kufur kepada Allah itu tidak ada yang mampu memberikan pertolongan, bahkan seorang nabi tanpa seizin Allah. Maka banyak orang yang mengaku dia sebagai umatnya Nabi, tapi nanti kenyataannya nanti di sana dia bukanlah umatnya Nabi. Dia hanya suka, dia hanya gembira, tapi dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh nabinya, dan tidak pernah yaitu apa, menjauhi apa yang telah dilarang oleh nabinya. Hanya sekedar ucapan bahwa dia adalah umatnya Nabi. Wala yukhadu, dan tidak diambil minha daripadanya adlun, tebusan. Pada saat itu tidak bisa ditebus. Punya sapi tidak bisa ditebus dengan sapi. Punya beras juga tidak bisa ditebus dengan beras. Sekarang ada orang sholat tuh nggak sholat ditebus dengan beras. Istilahnya itu membayar mut. Itu sebenarnya di dalam ajaran Islam tidak ada. Maka sholat tidak bisa diganti. Yang bisa diganti itu adalah puasa. Kalau puasa bisa membayar fidyah. Misalnya orang hamil, orang sakit yang menaun, orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Atau seorang ibu yang sedang menyusu,
menyusui, boleh mengganti. Tapi kalau sholat maka tidak bisa diganti, karena sholat itu bisa dilakukan dalam keadaan apapun, dengan berbaring, dengan duduk, dengan apapun, maka bisa dilakukan. Ya, maka sholat itu sebenarnya mudah untuk dilakukan. Akan tetapi banyak manusia itu yang enggan untuk melakukan sholat. Repot sedikit enggak sholat, rekreasi sedikit enggak sholat, itu sering. Ya, katanya diqadha, punya waktu, ya, tapi dia enggan melakukan sholat. Maka kita biasakan dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, kita rutinkan, kita istiqomahkan, yaitu sholat kita. Jangan kita tinggalkan, karena nanti tebusan itu tidak bermakna bagi Allah. Allah itu woniyun, Allah sudah nggak butuh yang namanya harta dari manusia, karena manusia itu sebenarnya yang memberi adalah Allah. Coba dilihat, yaitu di dalam surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 91. Surat ketiga ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum bin nasyirin. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ya, berarti dia bukan orang Islam. Tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Saya bayangkan gambaran Allah di dalam ayat, walaupun berupa emas sepenuh bumi. Ada yang punya tak kira-kira? Punya harta emas sepenuh bumi. Berarti ayat ini kan sudah dilebihkan. Maksudnya apa? Kalau sudah digambarkan oleh Allah demikian, emas sepenuh bumi, ini manusia tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Apalagi ditebus pakai kambing, pakai sapi. Berapa nilainya? Wong emas penuh bumi saja tidak bisa. Sebagai ganti dia untuk naik ke surga. Ini kalau matinya dalam keadaan kafir kepada Allah. Maka berbahagialah bagi umat Islam. Kita pertahankan Islam kita sampai kita diambil oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Jangan malah tua murtad, keluar dari agama Islam. Ini orang yang kena ayat ini nanti. Ya. Walaupun ditebus pakai emas penuh bumi, tidak akan mampu, percuma. Maka banyak, maaf, kalau misalnya
ada tradisi di satu desa, kalau saya mengetahui itu di daerah Magetan, itu kalau orang itu sudah tua, rata-rata itu mesti memelihara yang namanya sapi, ya, memelihara sapi itu mesti, dan sapinya itu besar. Dia juga nggak sholat, nggak pernah berpuasa, nggak pernah amalan-amalan Islam. Tapi dia bilang, ketika aku mati nanti, maka sembelihlah sapi itu. Dia punya anggapan bahwa ketika mati disembelihkan dan apa sapi itu, maka nanti dia bisa naik sapi. Ya, naik sapi dan akhirnya yaitu ke surga. Dan itu mentradisi. Pokoknya sudah tua sekitar umur ya 60 ke atas itu mesti harus punya sapi jantan dan besar. Tujuannya itu. Jadi begitu mati ramenya apa? Ya nyembelih sapi. Dia kan punya anggapan bahwa ketika menyembelih sapi maka dia bisa selamat dari azab Allah. Padahal Allah memberikan gambaran kalau orang kafir matinya dalam keadaan kafir, ya, ditebus emas sepenuh bumi pun kata Allah tidak akan diterima, apalagi ditebus dengan harta yang di bawah itu. Jadi tidak ada maknanya sama sekali di hadapan Allah. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh pertolongan. Ya. Jadi percuma kalau orang itu sudah mati dalam keadaan kafir, sampean doakan kayak apapun tidak akan pernah sampai. Ya, terkecuali kalau dia dalam keadaan Muslim, ya. Kalau dalam keadaan Islam, maka insya Allah kita mendoakan, kata orang Jawa itu tembus. Kenapa? Ibarat sinyal itu masih ada sinyalnya sama. Jadi kalau tidak ada sinyal maka tidak bisa sampai. Gitu ya. Jadi orang Muslim sama orang Muslim ini nggak apa-apa mendoakan. Tapi kalau sudah orang kufur, bahkan seandainya itu orang tua seandainya, ya, kalau misalnya dalam keadaan kufur kepada Allah, artinya bukan orang Muslim, maka dia pun tidak bisa untuk didoakan, walaupun itu orang tua, atau mungkin sebaliknya seorang anak, atau mungkin sebaliknya yaitu seorang istri ataupun suami, karena ada, itu ya. Jadi nikah yang satu Nasrani, yang satu Islam, tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Maka sebenarnya di situ tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan. Terus anak ini mau dibawa kemana? Nah, biasanya yang membawa itu di dalam keluarga yang menang. Mungkin bisa ibu atau mungkin bisa bapak. Ya, sekarang kan banyak terjadi pernikahan antar agama, tapi kenyataannya itu hanya formalitas. Setelah nikah pun dia kembali sebagaimana semula. Itu banyak. Ya. Bahkan di KUA itu sering terjadi. Oleh karena itu dia akan mendapatkan adzabun alim, siksa yang sangat pedih, dan tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah karena matinya dalam keadaan kufur kepada Allah ataupun musyrik kepada Allah. Ya, maka kita harus menjaga iman kita, Islam kita sampai ajal menjemput kita.
Boleh coba dilihat lagi di dalam surat 57 ayat 15. 57 ayat 15 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masyir. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini sudah cukup jelas. Jadi tidak akan diterima yang namanya tebusan di hadapan Allah. Karena yang menentukan baik buruknya kita kelak pada hari akhirat atau pada hari kiamat itu hanya satu, yaitu amal perbuatan kita. Dan ada 3 perkara yang terus berlanjut pahalanya, artinya bisa dikatakan sebagai jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang manfaat, yang ketiga adalah anak soleh dan solihah yang senantiasa mendoakan kita. Nah, di antara 3 ini mana yang harus kita miliki, atau mungkin ketiga-tiganya bisa kita miliki. Bisa sedekah jariyah, ya, dengan syarat, dengan catatan ikhlas, enggak ngerundel, tidak mengungkapkan atau bergumam, ya. Utawa lek jari wong Jawa niku napa? Mantun ngemai terus itu percuma. Pertama diomongkan pada orang lain. Itu juga termasuk salah satu indikasi tidak ikhlas. Supaya dikenal orang, supaya atau menjadi orang-orang yang dermawan. Itu dapatnya, ya. Jadi pujian dari manusia. Itu syaratnya. Maka kalau mau beramal jariyah itu benar-benar harus dipegang, ya. Jangan sampai kita mengungkapkan sesuatu yang sudah kita amalkan, meskipun kepada siapapun itu, untuk menjaga niat kita, ya. Jadi sedekah jariyah. Yang kedua ilmu manfaat. Kalau punya ilmu apapun sampean tularkan, baik itu ilmu agama, ilmu keduniaan, yang penting itu bermanfaat bagi manusia untuk kehidupannya, terutama yaitu ilmu agama. Ini penting, ya. Siapa yang artinya menyebarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, maka kelak ketika orang itu melakukan ilmu atau beramal dengan ilmu itu, maka seorang guru akan mendapatkan pahala. Dan itu terus, ya. Ketika dia punya murid mengamalkan, maka guru yang pertama pun mendapatkan. Dia punya murid beramal, maka dia akan terus mendapatkan tanpa mengurangi pahala seorang murid yang sedang melakukan. Enaknya di situ jadi guru itu punya amalan, dengan catatan juga harus ikhlas. Nah, orang ikhlas itu kan paling sulit, paling sulit orang ikhlas itu. Mudah diucapkan, tapi sulit untuk
dilakukan. Kata ulama, orang ikhlas itu bagaikan orang yang membuang kotoran atau buang air besar ataupun buang air kecil. Dia tidak pernah berpikir ini kemana, untuk apa, enggak pernah. Ya, misalnya ada orang yang buang kotoran di sungai, pernahkah dia memikirkan nanti kemana kotoran ini? Kan enggak pernah. Ikhlas. Lah orang melakukan demikian kan sulit. Kadang ketika beramal itu sudah menaruh, kadang-kadang menaruh curiga. Ini nanti jangan-jangan ketika beramal nanti panitianya begini, begini, begini. Sudah, itu timbul rasa tidak ikhlas. Maka kalau beramal, kalau di situ ada kebaikan, maka amallah. Jangan dipikirkan kemana amal itu. Yang penting lillah. Kalau tujuan untuk masjid, berarti insya Allah untuk masjid. Jangan taruh curiga sehingga menjadikan kita tidak ikhlas. Jariah, ilmu manfaat. Lah yang terakhir ini, ya, ini anak soleh solihah, ini penting. Maka kalau punya putra putri, mari kita giring kepada kebaikan. Karena setiap apa yang dilakukan oleh putra putri kita itu nanti aset bagi kita, terutama ketika kita sudah kembali kepada Allah. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, anak kita ngaji, maka kita pun mendapatkan pahala. Anak kita sholat, kita mendapatkan pahala sebagaimana sholat mereka. Mereka zakat, dia apa? Kita mendapatkan pahala sebagaimana dia zakat. Itu enaknya kalau punya putra putri soleh solihah. Maka kita bimbing, paling tidak rutin melakukan sholat, paling tidak, paling minim sholat 5 waktu harus dilakukan. Itulah nanti yang akan mempertemukan kita, keluarga kita di akhirat, yaitu amal perbuatan yang baik. Ini sudah saya sampaikan ayatnya, bahwa nanti ketika kita menjadi ahli surga, maka seluruh keluarga akan dipertemukan, mulai dari ayah, ya, ataupun istri, anak, saudara, semuanya akan dipertemukan kalau menjadi ahli surga. Maka kalau menjadi keluarga ini seharusnya bercita-cita menjadi apa? Keluarga yang sakinah mawaddah, bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat. Jadi suami istri dunia hingga akhirat. Ya. Maka ahli surga nanti akan dipertemukan seluruh keluarganya. Maka anak soleh solihah ini juga menentukan dan mampu memberikan pahala kepada kita kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah. Jadi artinya apa? Pahala kita bisa bertambah karena punya anak soleh dan solihah. Nah itu kalau seandainya jenengan punya anak 10 semua anak soleh solihah, sudah banyak pahalanya. Tapi sekarang kan nggak ada, tiang sing anaknya sampai 10 paling 3 pun pol jadi. Duko pol 3. Lah tiang rumiyin kan mboten nggih. Enten sing 12, enten sing 16, enten sing. Mergo napa? Pedomane banyak anak banyak rezeki itu ada tiang rumiyin, ya. Jadi sebenarnya memang setiap anak itu punya rezeki, cuman harus kita atur bagaimana caranya kita mampu selain memberikan nafkah lahir, juga memberikan nafkah batin dalam arti pendidikan yang layak. Jangan cuman bisa beranak diberi makan tanpa pendidikan, sehingga ini akan merugikan bukan hanya dirinya tapi merugikan orang lain.
Nah, kembali pada ayat ini, maka yang namanya apa? Yaitu tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah, yang jelas dia akan mendapatkan azab dari Allah. Walahum, dan tidaklah hum mereka yungsurun, akan ditolong. Dia pun tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah karena amal perbuatan mereka sudah tidak ada. Orang Jawa bilang tuno khosirin, orang-orang yang rugi. Maka coba dilihat surat ke-37 ayat 20 sampai 29. Surat Shaffat ya. 20 sampai 29. Niki kula wacane artosipun ya, langsung mawon. Dan mereka berkata, alangkah celaka kami kiranya ini hari pembalasan itu. Ini rasa kecewa yang tidak ada bandingannya ya pada saat itu. Kecewa yang tidak bisa diulang. Dia baru terasa ketika apa? Hari pembalasan sudah datang. Dia sudah tahu bahwa dia akan celaka karena di masa dunianya dia tidak pernah melakukan kebaikan. Maka dia berkata, dan mereka berkata, alangkah celaka kami kiranya ini hari pembalasan itu. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Ini hari hisab, hari keputusan yang mana dahulu kamu tidak pernah percaya bahwa semua amal perbuatan akan dihitung oleh Allah. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Coba sekarang kumpulkan yang dulu pernah kau ajak berunding untuk berbuat maksiat dan penyembahan kamu, silahkan dikumpulkan semuanya. Diperintahkan oleh malaikat. Selain Allah, lalu tunjukkan kepada mereka jalan ke neraka. Langsung dikiring tuh. Nah ini jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat pemberhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Ditahan satu tempat, ya, maka dia akan ditanya. Mengapa kamu tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. Dia sudah tidak mampu apa-apa untuk memberikan pertolongan. Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sudah tidak mampu. Yang namanya hari kiamat itu sibuk dengan urusan masing-masing, bingung dengan urusan sendiri. Ini bagi orang-orang kafir maksudnya ya. Terkecuali orang-orang mukmin itu santai. Tapi bagi orang-orang kafir, maka dia sibuk dengan urusan sendiri. Nanti gimana, padahal sudah jelas. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Dan bayangkan, dulu kamu yang mengajak aku, saling berbantah-bantahan di hadapan Allah, saling menyalahkan. Ya. Jadi semasa dulunya kamu yang mengajak aku untuk berbuat maksiat. Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Ini pengikut, ya. Jadi menuduh para pemimpin, kamulah dulu
yang datang kepadaku dari kanan. Maksudnya apa? Dengan menggunakan tipu muslihat sampai terasa sehingga aku berbuat maksiat kepada Allah. Jadi banyak orang yang berbuat maksiat itu menipu, ya, jadi penipuan dengan halus. Kadang-kadang diberi sesuap nasi atau diberi satu kardus mie dan lain sebagainya, mengorbankan imannya. Kadang-kadang gara-gara diobatkan ke puskesmas, ke rumah sakit, mengorbankan imannya. Gara-gara diberi pekerjaan, mengorbankan imannya. Banyak, ya. Itu salah satu tipu musyrikat. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Oh, ini ketika bodoh nggih. Oh, 29 dereng niki. Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang-orang mukmin. Jadi saling membantah, nggih. Nanti ketika di hadapan Allah saling menyalahkan. Kamu yang dahulu mengajak, yang pemimpinnya bilang kamu yang memang tidak mau menjadi orang yang beriman. Maka pada saat itu antara pemimpin dan yang dipimpin punya hak yang sama, yaitu mendapatkan neraka yang sama. Bahkan diterangkan di dalam insya Allah surat At-Taubah itu sampai seorang pengikut bilang kepada Allah, ya Allah, lipat gandakanlah pemimpinku itu, karena dahulu telah menyesatkan aku semasa di dunia. Maka jadi seorang pemimpin nanti tanggung jawabnya adalah besar, apalagi menjadi pemimpin orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Nanti akan mendapatkan tuntutan yang cukup banyak di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan amal perbuatan kita, ya. Jadi pada hari ini atau detik ini kita benar-benar harus punya pegangan yang sangat teguh, yang sangat kuat, terutama yaitu iman kita. Jangan sampai iman kita ini putus atau terlepas dari hati kita, sehingga kita akan berbuat maksiat kepada Allah. Dan kita berusaha menjadi orang-orang yang baik dan senantiasa memperbaiki diri, karena pada dasarnya manusia itu adalah tidak bisa lepas dari kesalahan. Oleh karena itu setiap salah maka segeralah bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan diusahakan kita tidak akan mengulangi kembali apa yang telah kita lakukan. Sehingga insya Allah dengan demikian, kalau toh kita mati, maka insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten pertanyaan? Bapak Ibu nggih, monggo. Surat pinten? Nggih. Nggih. Fida nggih. Fida. Niku asmane fida nggih. Niku berasal dari fidyah. Niku tebus. Ada yang membacakan itu biasanya kalimat tahlil ada yang 70.000,
Ada tingkatan sedang, ada yang tingkatan tinggi ya. Ada yang sampai 100.000. Itu dalilnya sebenarnya tidak mengarah ke situ, okay. Cuman barang siapa yang membaca itu, orangnya sebenarnya yang membaca itu misalnya kalimat tahlil, maka akan diampuni oleh Allah. Lah, orang-orang kalau ada orang yang dibacakan itu terus diampuni, ini adalah pendapat para ulama. Jadi dasarnya itu cuman itu, siapa yang membaca kalimat itu maka akan diampuni. Maksudnya yang membaca, bukan kok untuk orang lain. Ngoten maksudnya nggih? Bukan nggih. Dasarnya itu adalah untuk yang membacanya itu yang diampuni. Lah kalau sudah yang meninggal itu kan namanya sama dengan dihadiahkan. Gitu. Misalnya saya membacakan sinten terus dia akan diampuni. Bukan itu maksudnya hadis. Maksudnya adalah siapa yang membaca kalimat tahlil maka akan diampuni oleh Allah. Tapi tidak ada penentuan di dalam hadis 70.000, 100.000, enggak ada. Cuman siapa yang membaca itu. Ngaten. Lah untuk para ulama itu ada istilah fida. Fida itu adalah penebusan atau membaca satu kalimat supaya si mayat ini diampuni oleh Allah. Itu ngetrennya sekarang. Ini ku ulama. Bukan lek dalilnya, asli ngambil dari dalil niku wau. Tapi sebenarnya maksud dalil niki adalah bagi yang membacanya. Bukan untuk yang mati. Jadi bukan untuk yang mati, tapi untuk yang membacanya, untuk dirinya maksudnya. Misalnya dengan membaca kalimat tahlil akan diampuni oleh Allah. Cuman di situ tidak ada hadis yang menyebutkan berapa ribu. Itu penentuan dari para ulama. Ngaten nggih, fida niku tebusan. Tadi kadang-kadang ngapunten, ada seorang kiai disuruh membacakan si A, ada yang dibacakan 70.000 kali, seakan-akan mendapatkan sertifikat bahwa dia diampuni oleh Allah. Ini nanti kadang-kadang ada sesuai dengan harga lho nggih, saged mawon dibacakan 100.000. Nanti dia akan ampuni. Ini akhirnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang Nasrani. Ketika ingin mendapatkan ampunan, dia pada saat itu harus menebus surat 250.000 dulu nggih. Pernah itu. Diampuni mendapatkan surat dari pasturnya. Enak jane lek niku nggih. 250.000 mendapatkan surat atau sertifikat surga murah. Tetapi ngaten nggih, fida niku adalah intinya itu membacakan satu kalimat tahlil supaya dia itu diampuni, dan dia sudah menjamin bahwa dia diampuni oleh Allah. Tapi sebenarnya di dalam hadis maksudnya bukan kok orang yang mati, tapi orang yang membacanya untuk dirinya sendiri nih loh maksudnya. Untuk dirinya sendiri. Misalnya kita membaca kalimat tahlil berapa ribu, misalnya ada ini 100 kali kalimat tahlil, itu kayak pahalanya kayak memerdekakan hamba sahaya satu. Niku enten. Terus secara umum membaca kalimat tahlil maka akan diampuni oleh Allah. Nah, akhirnya para ulama membuat kesepakatan itu yang istilahnya itu adalah fida. Ngaten nggih. Sampun nggih? Iku padha karo dihadiahi sampean. Nggih, mending gadah anak soleh solihah mboten usah ngomong sampean wis dikirim dhewe. Mboten usah tiket-tiketan, langsung sampai niku. Nggih. Jadi anak soleh solihah, ilmu manfaat atau sedekah jariyah. Sampun? Nggih, mangga.
Nggih. Nah, kalau sesama muslim bisa meninggal, bisa masih hidup. Istilahnya itu bisa dikatakan wasilah, ngeten. Lek wasilah itu harus kepada yang hidup. Misalnya ngeten nggih, ngeten. Saya berikan contoh. Misalnya jenengan wasilah ten gene si A, minta pertolongan wasilah niku. Pak utawa Pak sinten, kula badhe gadah hajat, tolong jenengan ewangi mendoakan. Itu namanya wasilah. Njuk tolong diewangi ndonga. Mboten napa-napa. Rumiyin zaman Rasulullah niku paling sering. Samantune Rasulullah niku Ibnu Abbas dijaluki tolong sahabat. Wahai Abbas, aku dongakno apa? Iki anakku ngene, dongakno apa? Iki ekonomiku ngene, dongakno apa? Mboten napa-napa niku wasilah, tapi kepada yang hidup. Iku nggih niku istilah wasilah. Lalu tentang mendoakan, niku bisa mendoakan yang masih hidup. Misalnya jenengan gak ada saudara, ya Allah, para jamaah mugi-mugi diparingi rezeki ingkang barokah. Mendoakan sesama muslim, baik manawa tasih hidup. Lalu sampun mati, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Ini kan mendoakan sesama muslim. Artinya apa? Dengan doa kita, insya Allah Allah akan meringankan beban siksaannya karena doa seorang muslim. Bisa sambung, bisa, wong. Makanya di dalam doa itu kan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mukminat, ya muslim ya mukmin. Sakliyane iku mboten saged. Berarti non muslim tidak bisa doakan. Non mukmin juga tidak bisa doakan. Jadi untuk mendoakan orang muslim itu bisa yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Terutama menjadi seorang pemimpin, niku doanya itu menyeluruh untuk jamaah, bukan hanya untuk pribadi ataupun keluarga, sebagaimana dilakukan Rasulullah nih kalau nggih. Rasulullah itu berdoa untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, para pengikutnya, bahkan ila yaumil qiyamah. Niku seorang pemimpin. Nggih. Maka ketika kita berdoa jangan hanya untuk diri kita, ya disaurlah tonggone. Sing singkirane tonggone kok gak gelem salat ya sampean dongano. Paling mboten kan ngoten. Diajak kok angel, kita berdoa saja. Ya Allah, sampean beri petunjuk si A, si B, si C, langsung sampean tunjuk. Si A, si B niku sampean beri hidayah. Niku penting. Sehingga apa? Kita ketika menjadi pemimpin jamaah ini doanya harus menyeluruh, bukan pribadi. Jadi kepentingan secara umum, enten pribadi, enten umum. Ngaten nggih. Dadose muslim bisa sing tasih gesang utawa urip, bisa yang sudah meninggal. Lah orang meninggal itu kita mendoakan setiap habis sholat. Lek wong-wong kan mek 7 dino biasa. 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Lek gak dimei berkat ya gak ndongakno. Gitu. Kalau sering bejo, jenengan kira-kira diundang gak dimai berkat gelem tandongakno ya. Tapi orang muslim tanpa itu, habis sholat mendoakan saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahyahi minhum wal anwat, sing urip utawa sing mati. Itu menjadi syarat dalam khutbah. Ngono kok cik kurang donga, cari gak tau ndongakno kancane. Bendina malah donga, kono sing arangan.
Nggih, tepaan oleh berkat ya ndonga anak berkatnya anak 50.000 tambah mantep. Pun nggih niku guyon. Tadasi kita mendoakan itu setiap saat kepada diri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, sama nyangking kabeh. Jangan lupa untuk kemajuan jamaah, kemakmuran jamaah, ekonomi jamaah sama nyangking. Dan itu merupakan ibadah. Dinilai oleh Allah ibadah. Oh, gak mikirna awake tok, ternyata mikirna orang lain. Dan nggih kula kinten cekap nggih kangge pengajian dalu menika, moga-moga kathah manfaat lan barokah. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.